Perjalanan kami dimulai dari Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung. Wilayah ini menjadi titik awal menuju kawasan selatan yang dikenal akan kekayaan alam dan sejarahnya. Dari Soreang, kami menuju Banjaran, jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan wilayah pegunungan selatan. Untuk kalian yang dari arah Majalaya dan sekitarnya, jangan lewat jalan sini ya. Kalian bisa lewat arah Pacet Ciberem Kertasari karena akan lebih mudah dilalui dan akan lebih dekat. Perjalanan kali ini bukan sekedar wisata, melainkan penelusuran jejak sejarah dan potensi alam yang tersimpan di kawasan Pangalengan. Mulai dari perkebunan teh Malabar, teh Jangkung, makam Boska, rumah Boska, hingga kawasan Wayang Windu. Banjaran ini dikenal sebagai kawasan penyangga ekonomi dan budaya. Disinilah peralihan suasana kota menuju kawasan dataran tinggi mulai terasa. Udara semakin sejuk dan pepohonan hijau mulai mendominasi pemandangan. Perjalanan melalui Banjaran juga menjadi saksi bagaimana jalur ini sejak dulu berperan penting dalam distribusi hasil perkebunan dari Pangalengan ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Dari sinilah perjalanan panjang kami menuju Pangalengan dimulai. Kendaraan perlahan melaju meninggalkan pusat kota, berganti dengan perkampungan warga dan lahan pertanian yang membentang di sisi jalan. Inilah wajah Bandung Selatan yang tumbuh berdampingan dengan alamnya. Perjalanan terus berlanjut. Perlahan, kontur jalan mulai berubah. Jalanan tidak lagi sepenuhnya datar. Tanjakan mulai terasa, menandakan kami mulai memasuki wilayah dataran yang lebih tinggi. Udara pun perlahan berubah, semakin jauh meninggalkan Soreang. Hawa panas kota berganti dengan udara yang lebih sejuk. Angin pegunungan pun mulai terasa. Pemandangan di sisi kiri dan kanan jalan semakin hijau. Pepohonan tumbuh lebih rapat. Perkebunan terlihat membentang mengikuti kontur tanah. Di jalur ini, waktu seolah berjalan lebih lambat. Tidak ada gedung-gedung tinggi, yang ada hanyalah bentang alam dan aktivitas warga yang sederhana. Gerimis hujan kerap kali menyelimuti perbukitan. Gerimis inilah menambah suasana khas pegunungan yang sejuk dan indah. Kendaraan harus melaju lebih pelan. Di beberapa titik, pengemudi perlu ekstra hati-hati karena tanjakan dan tikungan yang cukup tajam. Namun, rasa lelah sepanjang perjalanan terbayar oleh pemandangan yang tersaji. Hamparan hijau mulai mendominasi hampir seluruh pandangan. Udara terasa semakin bersih dan segar. Wilayah Pangalengan memang dikenal sebagai wilayah dataran tinggi yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Selain pertanian dan perkebunan, wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu pusat energi panas bumi di Jawa Barat. Memasuki kawasan Pangalengan, perubahan suasana terasa semakin jelas. Udara menjadi lebih dingin dan segar. Sementara pemandangan alam di sepanjang jalan mulai menampilkan wajah khas dataran tinggi. Pepohonan tumbuh rapat di sisi kiri dan kanan jalan. Di beberapa titik, hamparan kebun teh mulai terlihat, membentang luas mengikuti kontur perbukitan yang berundak-undak. Barisan tanaman teh yang tertata rapi menghadirkan warna hijau yang menenangkan. Pemandangan ini seolah menjadi ciri khas Pangalengan, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai kawasan perkebunan.
Kabut tipis sesekali turun menyelimuti perbukitan. Daun-daun teh tampak basah oleh embun. Semakin jauh kendaraan melaju, suasana terasa semakin sunyi dan alami. Aktivitas perkotaan benar-benar tertinggal di belakang. Namun, saat perjalanan mulai mendekati kawasan Kawah Wayang, kondisi jalan perlahan berubah. Permukaan aspal tidak lagi sepenuhnya mulus. Di beberapa titik, kendaraan harus melintasi jalan berbatu dan kerikil. Tanjakan mulai terasa lebih curam, menuntut kehati-hatian ekstra bagi pengemudi. Getaran kendaraan menjadi lebih terasa saat roda melewati bebatuan kecil yang tersebar di permukaan jalan. Kecepatan pun harus dikurangi demi keselamatan. Meski kondisi jalan menuju kawasan Kawah Wayang masih tergolong terbatas, pemandangan alam di sekitarnya tetap memanjakan mata. Hamparan kebun teh dan pepohonan hijau menjadi teman setia sepanjang perjalanan menanjak ini. Kondisi jalan yang menantang justru menjadi bagian dari pengalaman perjalanan. Ia seakan mengingatkan bahwa destinasi alam seperti Kawah Wayang masih berada di kawasan yang relatif alami dan belum tersentuh pembangunan berlebihan. Nah, perjalanan inilah menuntut kesabaran. Namun, setiap tanjakan dan jalan berbatu terbayar oleh keindahan alam yang begitu tersaji di sepanjang jalur. Dan dari sinilah kami semakin dekat dengan kawasan Kawah Wayang. Setelah melewati jalur menanjak dan jalan berbatu, akhirnya kami tiba di kawasan Kawah Wayang. Begitu memasuki area utama, pengunjung langsung disambut dengan kolam pemandian air panas alami. Uap tipis terlihat mengepul dari permukaan air. Suhu hangatnya kontras dengan udara pegunungan Pengalengan yang dingin. Kolam air panas ini menjadi salah satu daya tarik awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawah utama. Beberapa pengunjung tampak memanfaatkan fasilitas ini untuk beristirahat sejenak dan memulihkan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Air panas di kawasan ini berasal dari aktivitas geotermal alami, menjadi bagian dari sistem panas bumi Gunung Wayang yang hingga kini masih aktif. Kawah Wayang Windu adalah destinasi tempat wisata yang wajib kamu kunjungi di Bandung Selatan. Berlokasi di kawasan Perum Penghutani BKPH Pangalengan, Kawah Wayang Windu resmi dibuka pada 1 Juli 2020 dan langsung mencuri perhatian. Destinasi wisata ini juga dikelola langsung oleh masyarakat setempat bersama BUMDes. Selain menawarkan pemandangan kawah vulkanik yang eksotis, kawah ini juga terkenal dengan suasananya yang sejuk dan menyegarkan. Hal lain yang membuatnya spesial adalah nama wayang, yang berasal dari bentuk kawah yang katanya menyerupai siluet tokoh wayang jika dilihat dari atas. Kawah Wayang Windu Pangalengan merupakan bagian dari Gunung Wayang, salah satu gunung berapi kembar Wayang Windu yang menjulang hingga 2182 meter di atas permukaan laut. Terletak di lereng barat gunung, kawah ini terkenal dengan formasi unik, berupa lubang-lubang yang enggak terus mengeluarkan asap sulfur dan air panas. Enggak cuma itu, keindahan yang eksotis tersebut semakin menakjubkan dengan hamparan tanaman pepohonan yang tumbuh subur di kawasan ini. Nah, untuk HTM dan rute menuju Kawah Wayang Windu, pengelola Kawah Wayang Windu sudah menyediakan fasilitas yang cukup lengkap untuk memanjakan para pengunjung. Salah satu yang menarik adalah jembatan kayu yang bukan hanya menjadi akses menuju kawah, tapi juga spot foto yang keren dengan latar kepulan asap belerang khas Kawah Wayang. Untuk istirahat, gazebo tersedia gratis untuk bersantai atau menikmati makanan yang kamu bawa sendiri. Oh ya, di sini hanya ada warung
Buat kamu yang tertarik untuk berkemah di sini, tersedia camping ground dengan biaya tambahan sekitar 25.000 per malam. Harga bisa berubah ya. Kalau hanya ingin menikmati kawah dan kolam air panasnya, tiket masuknya 15.000 per orang. Jangan lupa siapkan uang parkir, 3.000 untuk motor, dan 10.000 untuk mobil. Sejarah Kebun Teh Malabar Pangalengan. Kebun Teh Malabar adalah saksi bisu perjalanan sejarah panjang perkebunan teh di daerah Indonesia. Kebun teh ini juga merupakan kebun teh pertama yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Pendirinya adalah Bosca, yang membawa perkebunan ini berjaya dengan kualitas teh hitamnya yang unggul. Saking terkenalnya, Bosca sampai dijuluki sebagai Raja Teh Hitam. Di Pangalengan, Bosca tidak hanya membuka lahan perkebunan, tetapi juga membangun pabrik, fasilitas penelitian, hingga perumahan untuk pekerja. Penanaman teh di sini pun dilakukan dengan metode unik, sehingga menghasilkan produk teh berkualitas dan stabil di pasaran. Setelah kepergian Bosca, perkebunan ini sempat terombang-ambing. Lahannya sempat berpindah ke pemilikan, hingga berada di bawah pemerintahan Jepang. Sejak saat itu, kondisi perkebunan dan kesejahteraan buruh menurun drastis. Barulah pada tahun 1951, perkebunan Malabar dinasionalisasi dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kini, di usianya yang lebih dari 1 abad, perkebunan teh Malabar tetap kokoh berdiri dan masih bisa kamu nikmati keindahannya. Jenis teh yang ditanam pun telah berevolusi untuk mempermudah panen, meski berdampak kepada kualitas dan umur tanaman. Namun, warisan Bosca tetap terasa dari varietas teh jangkung pertama hingga kontribusinya dalam kemajuan industri perkebunan teh. Asal mula Malabar melengkapi daya tarik di balik perkebunan teh yang terkenal, tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga sejarah dan dedikasi Bosca untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di tengah hamparan hijau perkebunan teh Malabar, terdapat sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan ketenangan, tetapi juga jejak sejarah penting. Disinilah Karel Albert Rudolf Bosca dimakamkan. Tokoh perkebunan dan filantropis yang memiliki peran besar dalam perkembangan wilayah Malabar dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bosca diketahui wafat pada 26 November 1928. Berbeda dengan kebiasaan banyak warga Eropa pada masa itu, Bosca tidak memilih untuk dimakamkan di negeri asalnya, yakni Belanda. Semasa hidupnya, Bosca secara langsung telah menentukan bahwa perkebunan teh Malabar akan menjadi tempat pengistirahatan terakhirnya. Sebuah keputusan yang mencerminkan kedekatan dan kecintaannya pada tanah Pangalengan. Makam Bosca terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Berada di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian. Lingkungan sekitarnya dipenuhi pepohonan rindang yang membuat suasana makam terasa sejuk dan teduh. Bangunan makam ini tampak kokoh dan sederhana, namun memiliki ciri khas arsitektur Eropa yang kuat, didominasi warna putih. Makam tersebut berdiri anggun di tengah hijau kebun teh. Terdapat 8 tiang tinggi yang mengelilingi bangunan makam, menopang sebuah atap yang bentuknya menyerupai topi, sebuah desain yang unik dan mudah dikenali. Arsitektur ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol keabadian dan penghormatan terhadap sosok Bosca.
tebing-tebingan yang menyelimuti area makam, menciptakan suasana reflektif bagi para pengunjung. Tidak sedikit yang datang bukan hanya untuk berwisata, melainkan untuk mengenang kontribusi Bosca dalam bidang perkebunan, sosial, dan pendidikan. Nama Bosca sendiri hingga kini masih dikenang, terutama melalui Observatorium Bosca di Lembang, yang menjadi salah satu warisan pentingnya bagi perkembangan ilmu astronomi di Indonesia. Makam ini seakan menjadi pengingat bahwa Bosca bukan sekedar tokoh asing di tanah Jawa, melainkan bagian dari sejarah panjang Malabar dan Pangalengan. Di tengah sunyi perkebunan teh, tempat pengistirahatan terakhir ini menjadi simbol keterikatan antara manusia, alam, dan sejarah. Tidak jauh dari kawasan perkebunan teh Malabar, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang hingga kini masih terjaga keberadaannya. Bangunan ini dikenal sebagai Rumah Bosca. Rumah ini merupakan tempat tinggal Bosca selama dirinya mengelola perkebunan teh Malabar. Letaknya yang berada di dataran tinggi Pangalengan dipilih untuk menyesuaikan dengan iklim pegunungan yang sejuk serta mendukung aktivitas perkebunan. Dari luar, rumah Bosca tampak sederhana, namun mencerminkan arsitektur Eropa pada awal abad ke-20. Bangunan ini didominasi oleh bentuk simetris, dinding tebal dan jendela-jendela besar yang dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Material bangunan yang kokoh menunjukkan kualitas konstruksi pada masanya. Rumah ini dibangun bukan sekadar sebagai hunian, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan perkebunan Malabar. Di dalam rumah terdapat berbagai peninggalan Bosca yang masih dipertahankan hingga kini, mulai dari perabotan, miniatur, foto-foto, hingga beberapa benda yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan. Ruangan-ruangan di rumah ini mencerminkan kehidupan Bosca yang sederhana dan fungsional. Tidak hanya hiasan berlebihan, namun setiap sudut rumah memiliki nilai sejarah. Selain sebagai pengelola perkebunan, Bosca dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin dari beberapa dokumen dan catatan yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan serta kontribusinya dalam berbagai bidang sosial. Rumah Bosca juga menjadi saksi bagaimana kawasan Malabar berkembang sebagai salah satu perkebunan teh penting di Jawa Barat. Dari tempat inilah berbagai kebijakan dan pengelolaan perkebunan pernah dirancang dan dijalankan. Kini, Rumah Bosca tidak hanya berfungsi sebagai bangunan peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukatif. Pengunjung dapat mengenal lebih dekat sosok Bosca dan perannya dalam perkembangan Malabar dan Pangalengan. Di tengah hamparan kebun teh dan udara pegunungan yang sejuk, rumah ini berdiri sebagai pengingat akan sejarah panjang hubungan manusia dan alam. Sebuah warisan yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari identitas kawasan Malabar.